warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada kita kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda telah memimpin doanya. Semoga dengan memulai berdoa pembelajaran kita hari ini lebih lancar ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang pertemuan ke-10. Materi yang kita bahas adalah materi peluang. Sebelum kita masuk pada materi, kita balik dulu mereview pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu materi peluang. Asia. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini peluang, kita ingat dulu materi yang lalu, yaitu materi koordinat kartesius. Materi itu berkaitan dengan materi hari ini. Bapak gambarkan, silakan digambar di buku Ananda masing-masing. Ada yang masih ingat sumbu yang horizontal ini namanya sumbu apa, Det? X. Ya, sumbu X. Bagus. Kalau yang vertikal namanya sumbu Y. Y. Baik, silakan digambar di bukunya masing-masing koordinat kartesius tersebut. Kita akan membuat suatu eksperimen, yaitu menggunakan koin. Bapak mempunyai 2 koin, nanti akan Bapak bagi kepada Bapak mempunyai beberapa koin, nanti akan Bapak bagi pada Ananda. Silakan diikuti arahan Bapak. Koordinat yang telah Bapak buat pertama buat di koordinatnya angka 1 sampai 3. Nyari itu, dia mau gambar. Ke kanan positif, ke atas juga positif, ke arah kiri negatif, dan ke bawah juga negatif. Pas, sudah selesai digambar? Ya, Pak. Silakan digambar dulu. Tengok gambar dulu. Selesai? Ada deh soal di kameramu. Udah lagi. Aku minta dah. Lepas untuk kan. Itu ke sundin nanti. Sekarang kita buat sendiri-sendiri dulu, jangan mencontoh kawannya. Ngalir, Nanti akan Bapak suruh untuk berdiskusi kelompok. Tolong jaraknya duduknya dijarakkan dulu, nanti kita buat berkelompok. Sekarang kita buat ini dulu. Dari gambar yang Ananda buat sudah benar, namun menurut Anda ini sumbu apa? Yang sumbu X, yang bagian kiri sumbu Y. Terus, sudah selesai gambarnya. Sekarang ikuti arahan Bapak ya. Bapak ada beberapa koin, nanti akan Bapak bagi ke Ananda. Ananda silakan melempar koinnya, misalnya contohkan koinnya dilempar, maka muncul angka. Kemudian Bapak lempar lagi, muncul angka lagi. Misalnya jika yang pertama muncul angka, maka Ananda harus bergerak ke arah kanan angka. Misalnya kita ibaratkan posisi pertama Ananda adalah di titik 0 atau titik pusat. Jika angka, maka Ananda bergerak ke arah kanan. Anda tulis saja bergerak ke arah kanan. Kemudian jika muncul nanti
gambar, maka Ananda bergerak ke arah kiri. Ke arah kiri. Kita cobakan dulu. Bapak cobakan untuk melakukan tos beberapa kali. Muncul angka, maka Bapak bergerak ke arah kanan. Silakan sambil diperhatikan arahan Bapak. Muncul angka lagi, berarti bergerak ke arah kanan. Nanti jika sudah sampai ke titik 3, maka Anda harus berhenti, atau 3 di sini juga Anda harus berhenti. Dapat dipahami Anda sekalian? Silakan dicobakan. Bapak kasih koinnya 1 per orang. Bapak akan memperhatikan. Silakan dicobakan sesuai dengan arahan Bapak tadi. Akan dimulai. Jangan lupa dihitung juga berapa kali nanti melakukan pelemparan ya. Dihitung sudah berapa kali melakukan pelemparan. Sudah berapa kali pelemparan? Coba berhenti sebentar dulu. Nanti sudah berapa kali pelemparan? 4 kali Pak. Jangan lupa dihitung ya. Lanjut, silakan lanjutkan. Ananda Linda juga silakan dilanjutkan. Ini sudah sampai ketiga. Sudah berhenti. Ananda, lakukan dengan baik Anda. Sampai Sudah sampai 3, berhenti. Silakan ditulis di buku masing-masing berapa kali pelemparan. Sudah selesai dibuat Bunda? Sudah selesai dibuat? Nanda kenapa melakukan keributan? agak bosan Pak. Boleh Bapak pinjam gitarnya? Boleh Pak. Nanti kita membuat sebuah pembelajaran dengan game. Sudah selesai semuanya? Enggak. Sekarang Bapak akan meminta Ananda untuk menjelaskan apa yang telah dibuat. Mati berarti. Sudah Bapak berikan eksperimennya. Pak, dari gitar tadi Pak memiliki ide ada sebuah gitar dan bola. Nanti Bapak akan memetik gitar, Ananda mengepel bola. Jika sudah selesai Bapak memetik gitar, siapa yang terakhir memegang bola, dia akan menjelaskan apa yang telah dibuatnya. Bisa dipahami Anda semua? Bisa Pak. Silakan dimulai. Saya jelaskan kepada teman-temannya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan eksperimen kita yang tadi. Setelah saya melakukan eksperimen, saya bisa menjelaskan bahwa saya melemparkan koin sebanyak 5 kali dan 3 kali muncul angka, yaitu maju ke depan, dan 2 kali muncul gambar mundur ke belakang. Sekian penjelasan saya. Silakan ditulis, Anda tulis dulu berapa kali, misalnya berapa kali pelemparan. 5 kali muncul angka. Oke. 2 kali gambar. Berarti Anda melakukan 5 kali pelemparan. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan duduk Bunda. Dari eksperimen yang dilakukan temannya,
dengan 5 kali pelemparan dan 5 kali pelemparan koin. Dari data yang telah dituliskan temannya dari eksperimen yang telah kita lakukan, menurut Ananda apa yang dimaksud dengan peluang? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Silakan Anda. Peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan akan terjadi pada suatu peristiwa. Apa tadi peluang? Suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan. Suatu cara yang dilakukan untuk Mengetahui kemungkinan akan terjadi. yang akan terjadi Pada suatu peristiwa. Dari percobaan kita tadi dapat disimpulkan bahwa peluang itu adalah kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan dengan menggunakan koin yang telah Bapak berikan tadi. Dengan 5 kali percobaan maka muncul 3 kali angka dan 2 kali gambar. Lalu apa manfaatnya kita mempelajari peluang? Bapak ilustrasikan dulu. Ada seorang tokoh yang bernama Blaise Pascal atau yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. terkenal Pascal. Dalam ceritanya Pascal dahulu didatangi oleh seorang tukang judi. Tukang judi tersebut mengalami kekalahan dalam perjudian yang dia lakukan. Ketika orang itu datang, dia menanyakan Pascal untuk menghitung atau menemukan peluang yang menyebabkan orang tersebut kalah. Lalu Pascal menghitungnya, sehingga didapatkan hasilnya oleh Pascal bahwa dalam perjudian peluang untuk menang itu sangat sedikit atau sangat kecil sekali. Seseorang menang dalam sebuah perjudian sangat kecil, nah peluangnya untuk menang. Kemudian peluang perjudian itu memang sudah dilarang di agama kita, dan itu adalah suatu hal yang haram. Anda semua pasti sudah tahu aturannya, Ya, betul benar? ya. Nah, nanti kita akan buktikan mengapa peluang kemenangan dalam berjudi itu sangat kecil. Namun sekarang kita lihat apa sih manfaat kita belajar peluang dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu kegunaan peluang, pembelajaran peluang dalam kehidupan sehari-hari? Peluang kerja, Pak. Yang pertama ada peluang kerja. Itu peluang kerja. Yang lain? Ada lagi? Peluang uang. Peluang uang, Bapak cari peluang yang kita Bapak berbagi, peluang mendapatkan uang. Ada juga misalnya untuk menghitung peluang hidup. Peluang berkemenangan. Ada lagi? Ada, Pak. Apa? Peluang meraih kemenangan dalam suatu perlombaan. Nah, bagus sekali. Ini adalah jawaban yang telah Bapak tunggu dari tadi. Peluang meraih kemenangan. Sesuai dengan ilustrasi yang telah Bapak berikan tadi, orang yang menemui Pascal tentang kekalahannya dalam perjudian, peluang meraih kemenangan. Jadi sekarang kita kontradiksikan dengan kejadian tadi, peluang meraih kemenangan.
atau Bapak artikan peluang meraih kesuksesan dalam hidup. Jadi Bapak berikan sebuah motivasi untuk Ananda terlebih dahulu. Ananda jangan beranggapan jika Anda kurang cerdas atau masih kurang mampu dari beberapa aspek, namun syukurilah kecerdasan yang Anda miliki. Karena dari manapun asal Anda, walaupun Anda dari keluarga yang kaya, keluarga yang kurang mampu atau keluarga menengah, peluang sukses Anda sama semuanya, tergantung terhadap usaha Anda. Apa Anda dapat memahaminya? Sekarang kita akan masuk pada rumus peluang dan kita akan bahas tentang peluang. Butuh bantuan Pak, Ya, Anda silakan. tapi bohong Pak. Anda tadi tolong maju ke depan dulu. Tolong dihapus dulu pokoknya. Lain kali jangan diulangi lagi yang tadi ya Anda, karena itu tidak baik, tidak sopan dan tidak menghargai orang tua. Ya Anda, jangan ulangi lagi tadi. Ya Pak, Ada Pak mendengar gitar? gitar saya Pak belum dikembalikan Pak. Tapi Bapak bilang tadi Bapak mau minjam dulu, nanti silakan datang kantor Bapak kembalikan, atau kita nanti buat single baru. Pak Saya Namo? tidak bisa main gitar Pak. Nah, Bapak nanti yang main gitar, Bapak yang mengajarkan. Nah, tinggal bernyanyi saja. Ya, Anda, terima kasih telah membantu Bapak membersihkan tempatnya. Sekarang kita masuk tentang rumus peluang dan macam-macam peluang. Oke, sebelum kita masuk ke rumus peluang, ada beberapa hal yang mesti diketahui. Yang pertama, ada ruang sampel. Ruang sampel. Ruang bimbel ke arah Pak. Apa Anda? Ruang bimbel. Ruang bimbel itu tempat belajar. Ini sekarang kita belajar peluang. Ananda perhatikan dulu Bapak untuk menerangkan. Nanti Bapak beri kesempatan untuk menjelaskan atau maju ke depan. Baik Pak. Terima kasih Ananda. Sampai yang kedua, titik sampel. Baik, ada yang tahu apa itu ruang sampel? Ada Pak. Ya, silakan Ananda. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Himpunan semua yang mungkin muncul, kita Bapak. Himpunan semua yang mungkin muncul. Mungkin muncul pada suatu kejadian. Yang kedua, titik sampel. Ada yang tahu apa itu titik sampel? Selanjutnya, titik sampel. Ada yang tahu apa itu titik sampel? Ada Pak. Ya, silakan Anda. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul. Berarti titik sampel itu anggota dari ruang sampel. Sekarang Bapak mempunyai koin tadi dan sebuah mata dadu. Menurut Anda dari koin ini, yang pertama koin mana yang dikatakan dengan ruang sampel? Angka. Angka. Bagus Anda. Angka. Ada lagi jawaban yang lain? Gambar. Gambar atau salah satu atau keduanya? Keduanya. Oh, keduanya tepat sekali, bagus Anda. Berarti ruang sampel pada koin adalah yang pertama kita contohkan koin. Ruang sampelnya kita simbolkan dengan NS, yaitu angka dan gambar. Kemudian titik sampel yang kita simbolkan dengan TS. Ada yang tahu apa
titik sampel dari koin? Ada Pak, Ya silakan Kak. angka atau gambar. Bagus, angka atau gambar. Misalnya angka yang muncul atau gambar yang muncul. Berarti ruang sampelnya angka dan gambar. Sementara titik sampelnya angka saja atau gambar saja. Sehingga dapat dirumuskan dari percobaan peluang koin kita misalkan K adalah TS, yaitu titik sampelnya per ruang sampel. Kejadian yang muncul terhadap semua himpunan yang ada, atau kita perumum, misalkan peluang X titik sampel X per ruang sampel X. Ini adalah rumus untuk mencari peluang. Macam-macam peluang. Yang pertama, peluang sederhana. Sebelum kita masuk ke macam-macam peluang, yang pertama peluang sederhana. Silakan Anda semua duduk berkelompok sesuai dengan kelompok minggu kemarin. Silakan Anda duduk berkelompok. Baik Pak. Sudah duduk berkelompok Anda semua? Sudah Pak. Nah, bagus. Bapak akan berikan kembali satu koin dan satu mata dadu berwarna putih. Nanti silakan ikuti arahan Bapak. Yang pertama, silakan melakukan pelemparan terhadap koin sebanyak 2 kali. Sebanyak 15 kali. Kemudian terhadap mata dadu sebanyak 10 kali. Mata dadu sebanyak 10 kali. Nanti dicatat setiap pelemparannya dan dicatat yang hasil yang keluar. Misalnya jika pada koin, apakah yang keluar angka atau gambar, dan mata dadu, berapa mata dadu yang keluar 1 sampai 6. Baik Ananda, silakan dilakukan arahan Bapak tadi. Gambar. Ditulis gambar. Gambar. Angka. Kelompok lain juga melakukan sesuai arahan Bapak. Sekarang masuk ke bagian dadu, silakan Anda. Kelompok lain juga melakukannya. Dua. Empat. Dua. Baik, sudah selesai Anda percobaannya. Sudah Pak. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Kami Pak. Baik, kelompok 1 silakan. Dituliskan hasil percobaannya. Halo. Kelompok 1 telah mempresentasikan hasil percobaannya, hingga kita dapatkan peluang sederhana itu adalah peluang yang hanya memuat satu sampel. Misalnya kita mengambil koin saja, kita lakukan pelemparan 15 kali, maka muncul angka 7 kali dan gambar 8 kali. Kemudian ada dadu, kita melakukan pelemparan 10 kali, muncul angka 1 sekali, angka 2 4 kali, dan seterusnya. Terakhir angka 6 muncul 1 kali. Bagus, sekarang kita masuk pada yang kedua, peluang majemuk.
Peluang majemuk terbagi 4. Yang pertama peluang saling lepas, dan peluang tidak saling lepas. Yang ketiga peluang saling bebas, dan yang terakhir peluang bersyarat. Sekarang kita akan membahas tentang peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas, dan peluang saling bebas. Peluang bersyarat ini akan dibahas secara mendalam di kelas 9. Kita masuk peluang saling lepas. Maksud peluang saling lepas adalah peluang dua kejadian yang tidak berkaitan satu sama lain. Dan ada misalnya kejadian A dan kejadian B. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, begitu juga sebaliknya. Sekarang kita misalkan mata dadu tadi, yaitu mata dadu A dan mata dadu B. Setiap mata dadu memiliki 6 buah sampel atau 6 buah titik sampel, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 6. 2, 3, 4. Silakan ditulis ini di kelompok masing-masing. Baik Pak. Nanti dipasangkan dadu A dan dadu B, misalnya dadu A 1 dan dadu B 1, 1,1. Dadu A 1, dadu B 2, 1,2. Itu selanjutnya dibuat di kelompok masing-masing. Baik Pak. Silakan dimulai. Sudah siap Ananda? Sudah Pak. Sudah Pak. Bapak tengok dulu ke kelompok masing-masing. Dari yang Ananda buat ada 36 pasang tabel. Menurut Anda yang jumlahnya 2 ada berapa? Jika kedua dadu dijumlahkan yang jumlahnya 2 ada berapa? 1 Pak. Coba dilingkari tabel yang bagian mana? Masih ada yang lain? Tidak ada Pak. Tidak ada. Berarti dari 36 tabel hanya satu yang jumlahnya 2. Sehingga peluangnya 1/36. Coba dituliskan dulu di bagian bawah 1/36. Ini sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, sesuai dengan penelitian dari Pascal tadi, bahwa peluang untuk memenangkan perjudian hanya sangat kecil atau sangat sedikit. Ini buktinya, sudah kita buktikan. Dari 36 percobaan, peluang untuk memenangkannya hanya 1 kali. Sementara orang yang membuat sistem perjudian akan mendapatkan keuntungan 35/36 kali percobaan. Bagaimana Anda sudah paham dengan yang Bapak jelaskan tadi? Sudah Pak. Bagus. Yang pertama tadi yang berjumlah 10, silakan dilihat pada tabelnya, dilingkari. Kelompok lain juga melakukan hal yang sama. 5 dan 5. Sudah Pak. 5 dan 5. Ada berapa? Ada berapa? 3 Pak. 3 dari berapa tabel? 36. 36. Nah, silakan ditulis di bawah dulu. Yang berjumlah 10, 3 dari 36. Kemudian yang kedua tadi yang berjumlah 4. Silakan dilingkari yang berjumlah 4.
Sudah Pak. Ada berapa? 3 Pak. Nah, ditulis juga di bawah. Jadi yang berjumlah 10 ada berapa? 3 Pak. Dari kelompok 1 tadi ada 3 per dari 36 dapat berjumlah 10. Jumlah 10. Yang berjumlah 4 3 Pak. 3 berjumlah 4 ada 3 dari 36. Nah, untuk peluang saling lepas ini kita lihat yang berjumlah 10 3 per 3 dari 36 berjumlah 4 3 per 36. Yang kita hitung berbeda. Misalnya kita misalkan yang berjumlah 10 adalah untuk A dan yang berjumlah 4 untuk B. Jadi sehingga didapatkan rumusnya peluang A dan B union B atau B adalah peluang A ditambah peluang B, sehingga peluang A tadi 3 per 36 tambah dengan peluang B 3 per 36 dan dapatkan berapa? 6 per 36. 6 per 36 atau kita sederhanakan menjadi 1 per 6. 6. Bagus. Selanjutnya materi yang kedua peluang tidak saling lepas dan materi ketiga peluang saling lepas. Silahkan diskusikan di kelompok masing-masing. Nanti Bapak tunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan kawan-kawannya. Jangan hanya kelompok 1 atau kelompok 3 saja yang aktif. Dapat dipahami Anda sekalian? Dapat Pak. Terima kasih.